Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Tak terasa di hari ke-9 saat ini kita berada. Dan kita berharap semoga kita bisa menjalankan sebulan penuh sampai nanti menuju hari kemenangan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, sampai pengikut beliau yaumil akhir. Saudara-saudariku seiman dan seislam dimanapun berada, senang rasanya kita berada di bulan yang penuh keberkahan serta ampunan, di mana segala aktivitas kita akan bernilai ibadah, dimulai dari bangun tidur di pagi hari sampai kembali tidur di malam hari. Selain itu, di bulan suci Ramadan, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan ini adalah bulan penuh kemuliaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang apa yang menyebabkan terhalangnya doa kita. Penyebab utama dari terhalangnya doa kita adalah dosa besar, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang dosa besar, tetapi membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan terkadang kita bisa lalai atau lupa. Apa itu? Yaitu memakan makanan yang haram. Saudara-saudariku seiman seislam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan yang haram memberikan mudarat yang sangat besar bagi tubuh kita. Makanan yang haram bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kronis. Di era modern seperti ini, banyak sekali berkembang jajanan kuliner yang sangat bervariasi, dan kita tidak mengetahui asal-usulnya, bahan bakunya dari apa, dan yang terpenting adalah bagaimana cara pengolahannya. Oleh karena itulah kita harus jeli jenis makanan yang akan kita konsumsi. Sebagai seorang muslim, harus bisa menentukan makanan haram dan yang halal. Nah, kira-kira apa itu makanan yang halal dan yang haram? Yang pertama, makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memiliki 2 kriteria. Yang pertama halal, artinya diperbolehkan menurut syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, gizi, serta menyehatkan. Ini sesuai menurut perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyib wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik,
dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Adapun halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari cara mengolahnya, dan yang ketiga adalah cara mendapatkannya. Adapun jenis-jenis makanan atau minuman yang halal menurut wujudnya, yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul, yang hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian makanan yang tidak kotor atau menjijikan, serta makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau membahayakan bagi kesehatan kita. Kemudian bagaimana dengan makanan yang haram? Haram artinya dilarang. Jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara pasti berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan tubuh kita. Dan jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 3, di sana dijelaskan bahwa makanan yang haram contohnya seperti adalah daging atau bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Kemudian selain itu adalah makanan yang mendatangkan mudarat. Itu dijelaskan dalam firman Allah, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Begitu juga makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Bisa kita perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil atau tidak benar itu adalah hukumnya haram. Contohnya adalah seperti mencuri, menipu, kemudian memeras, dan yang paling sering kita dengar di masyarakat saat ini adalah dengan cara korupsi. Nah, karena itulah saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, sungguh makanan multi efek fungsinya. Ada banyak kerugian yang akan diderita seseorang yang sengaja mengkonsumsi makanan yang haram. Salah satu siksaan Allah timpakan adalah tidak diterimanya doa-doa mereka. Padahal tanpa doa seorang muslim tidak ada apa-apanya. Bukankah doa adalah senjata bagi orang-orang beriman? Al-Hafiz Ibnu Mardawih meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doa oleh Allah." Tapi apa jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh jika seseorang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amal-amalannya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara dan saudariku seiman dan seislam yang insya Allah dirahmati Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik apa yang kita makan. Khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, janganlah sekali-kali memberikan makan kepada anak-anakmu dengan makanan yang haram atau makanan yang halal, tetapi dengan cara memperoleh dengan cara yang haram. Karena
makanan yang kita makan itu akan menjadi darah daging dalam tubuh kita semua. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita benar-benar menjauhi segala larangannya dan menjalankan semua apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba yang beriman. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Demikian tausiah dari saya. Jika ada kekurangan atau kehilapan dari tausiah yang saya sampaikan, mohon sekiranya dimaafkan, karena kesalahan dan kehilapan adalah milik kita sebagai manusia, sedangkan kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.